Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini nanti yang akan berdoa adalah Ibu Santi ya. Silakan Ibu Santi berdoa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mengurapi yang mau Pastor Fauzan, berikan nikmat untuk cakap mengajari kami Tuhan. Memberkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami semua diberkati, kami semua disembuhkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu Santi. Firman Tuhan pagi ini berjudul Tuhan Yesus Rahmatan lil Alamin. Ayat bacaannya diambil dari Yeremia 16 ayat 1 sampai 21. Nanti akan dibacakan oleh Ibu Naliana. Kemudian Yohanes 14 ayat 1 sampai 31 akan dibacakan oleh Ibu Sarma. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ana. Salam Bu Ana. Salam Pastor Paul, Leslie. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam buat saudara kami yang nonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan. Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia 16 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Sebab beginilah firman Tuhan tentang anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan yang lahir di tempat ini. Tentang ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka dan tentang bapak-bapak mereka yang memperanakkan mereka di negeri ini. Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Janganlah masuk ke rumah perkabungan, dan janganlah pergi meratap, dan janganlah turut berduka cita dengan mereka. Sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Juga kasih setia dan belas kasihanku. Besar kecil akan mati di negeri ini. Mereka tidak akan dikuburkan dan tidak ada orang yang akan meratapi mereka. Tidak ada orang yang akan menoreh-noreh diri dan yang akan menggundul kepala karena mereka. Tidak ada orang yang akan memecah-mecahkan roti bagi orang yang berkabung untuk menghiburkan dia karena kematian itu. Bahkan tidak ada orang yang akan memberi dia minum dari piala penghiburan oleh karena kematian ayah atau ibunya. Janganlah engkau masuk ke rumah orang mengadakan perjamuan untuk duduk makan minum dengan mereka. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya di tempat ini, di depan matamu dan pada zamanmu, kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu, dan mereka berkata kepadamu,
Mengapakah Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami? Maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya, tetapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Tauratku. Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat daripada mendengarkan perkataanku. Maka aku akan melemparkan kamu dari negeri ini ke negeri yang tidak dikenal oleh kamu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sana kamu akan beribadah kepada Allah lain siang malam, sebab aku tidak akan menaruh kasihan lagi kepadamu. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa tidak dikatakan orang lagi, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai beraikan mereka. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Sesungguhnya aku mau menyuruh banyak penangkap ikan. Demikianlah firman Tuhan yang akan menangkap mereka. Sesudah itu aku mau menyuruh banyak pemburu yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan dari atas segala bukit dan dari celah-celah bukit batu. Sebab aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku. Dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka oleh karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai dewa-dewa mereka yang menjijikkan dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang keji. Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan. Kepadamu akan datang bangsa-bangsa dari ujung bumi serta berkata, sungguh, nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, dewa kesia-siaan yang satu pun tiada berguna. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka, sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan. Demikian. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14. Beginilah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya,
Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah,
marilah kita pergi dari sini. Demikian. Ya, terima kasih para lektor. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan Pastor Paul. Ya, kita tampilkan dari Yohanes 14 yang ayatnya tadi ke damai sejahteraku kutinggalkan pagi ya, mana tadi? 21 kalau nggak salah tadi ya. Kayak mana? Damai sejahteraku mana tadi? 27 ya. 27 ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku itu kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Apa maksudnya, saudara ya? Dunia itu menawarkan damai sejahtera apabila sudah ada uang, kecukupan dalam hal materi. Dunia menawarkan damai sejahtera bila kamu sehat. Dunia menawarkan kesejahteraan bila tidak ada yang menentang kamu lagi, saudara ya. Dunia menawarkan kesejahteraan bila semua yang menyukaimu. Itulah sejahtera yang diberikan oleh dunia. Ya. Sejahtera yang pertama, saudara ya. Apabila kita kecukupan. Materi, sehat, punya istri cantik. Ya kan? Sejahteralah hati kita. Nggak perlu khawatir apa-apa lagi. Ya kan? Dan itu yang dimau, itu namanya damai sejahtera. Ya. Itu namanya damai sejahtera versi dunia, saudara. Lalu beberapa orang yang kemudian mendalami kehidupan, oh ternyata damai itu bukan didapat dari materi, bukan dari kesehatan, tapi kita mencari damai itu. Yaitu kalau kita bisa melepaskan materi itu, kita bisa melepaskan, ya kayak Stoa, orang-orang Stoa, Buddhism, ya kan? Kalau kita bisa melepaskan materi, kita bisa melepaskan keduniawian, maka kita sejahtera. Oh, ini sudah lebih baik, naik kelas ini, saudara ya, naik kelas. Masalahnya kalau gitu Anda semua harus tinggal di gunung supaya Anda bisa sejahtera. Hal yang pertama tadi, Anda harus brutal, ya kan? Ada, ya kan? The world is not enough, ya kan? Supaya Anda bisa sejahtera, ya kan? Pas di puncak karir malah dibunuh sama musuhnya, ya kan? Nggak sejahtera lagi. Ya kan, lagi di puncak karir tiba-tiba ada selingkuh, nggak sejahtera lagi akhirnya. Ya kan, yang kedua tadi Anda harus tinggal di gunung, tinggal di hutan sendirian supaya Anda sejahtera. Ya kan? Nah itulah damai sejahtera yang dari dunia. Bagaimana damai sejahtera itu? Ya, yang satu Anda harus hidup di dalam hiruk pikuk kebrutalan dunia dan Anda memiliki semuanya itu dan ternyata tetap tidak damai. Nyatanya Islam yang katanya rahmatan lil alamin, agama damai, dari hari lahirnya Muhammad, ya dari lahirnya Islam sampai hari ini nggak pernah damai, saudara ya. Nggak ada damainya, nggak ada sejahteranya. Perang terus, bunuh-bunuhan terus. Ya kan? Agama-agama kebatinan itu lebih baik. Ya, menghindari pertumpahan darah, kalau perlu jangan makan dagingnya karena menumpahkan darah. Kalau jangan ya kan. Kasihan, coba kita makan anjingnya lagi baik-baik ya, lagi dilus-lus dibelai-belai, tiap malam tidur di kaki kita, tiba-tiba disembelih, ya kan kasihan kan? Atau Anda punya ini ya, punya domba, kalau di Israel kan dombanya kan dipelihara di rumah kan, atau Anda punya ternak babi, atau Anda punya ternak ayam, Joko kayak tetangga saya punya ayam namanya Joko, malam sore dia lagi pergi sekolah, ayamnya disembelih sama mamahnya itu ya, sama ibunya disembelih. Wah, kita makan ayam hari ini, Mah. Iya, kita makan ayam. Terus sore giliran dia mau ngasih makan ayam, Joko, Joko. Wah, harus dia ribut sampai malam. Joko dicuri, Joko dimaling. Dimaling apa? Joko ning jero wetengmu kuwi lho. Wah, nangis dia, saudara ya. Temen saya ini nangis karena si Jokonya ternyata dimakan rame-rame tadi sore, tadi siang.
orang itu tadi ya saudara ya. Yang satu penuh dengan pembunuhan, yang satu lalat pun nggak mau bunuh saudara ya. Dan tetap sejahtera itu bisa didapat, ya kan? Sejahtera itu tidak dapat dengan susah payah kamu mencari sejahtera itu. Yang satu kamu harus benar-benar menumpahkan darah untuk sejahteramu, damai sejahteramu. Yang satu kamu tidak boleh menumpahkan darah untuk damai sejahteramu. Yang satu kamu harus dijaya, yang satu kamu harus malah jadi musafir, jadi gembel, ya kan, supaya kamu ya kan minta sedekah kemana-mana kan supaya punya sejahtera, jadi pertapa. Tapi itu bukan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, saudara. Damai sejahtera macam apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita? Kamu tetap di dunia, kamu berikan damai sejahtera. Well, gimana punya sejahtera? Masih hidup di dunia, Pak. Nah, itulah pemikirannya manusia. Kalau kamu hidup di dunia, kamu tidak bisa punya damai sejahtera. Kalau kamu masih kerja kantoran, kamu nggak bisa damai sejahtera. Makanya ya saya heran kadang-kadang nih ya, orang-orang ini kalau bertobat ya, pengusaha-pengusaha bertobat, oh saya mau jadi pendeta. Pokoknya jadi ada pengusaha bertobat langsung jadi pendeta. Langsung ada gelarnya pendeta di depannya ya, berapa tahun kemudian dia bertobat. Jangan-jangan dia nggak bertobat, dia sudah mau kolaps, lalu dia jadi pendeta. Ada ya, ada seorang pengusaha, maklar kasus juga, ada orang lain ya. Kalau saya pendeta, sebelum saya kerja sekuler, saya sudah pendeta ya, tahun 99 ya. Ini saya lagi cerita ada orang, ya orang ini dulu pengusaha, terus dia kolaps, saudara, terus dia bertobat, terus tiba-tiba dia jadi pendeta, ya, rumahnya mewah megah, saudara, terus dia bilang dia jual seluruh hartanya, ya, untuk pelayanan. Ternyata apa? Untuk membangun gereja. Dan dia tinggal di gereja itu. Tetap megah, AC itu, kamarnya AC-nya, wah, bintang 5 semua kelasnya, saudara. Dalam hati saya, Sami mawon, kamu menjual hartamu, segala hartamu milikmu, untuk membangun kemegahan, kemewahan lagi. Nah, itu pendeta-pendeta kadang-kadang nggak ngerti ya, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Definisi itu tuh menjadi rancu buat saya ya. Menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, seluruh hartanya kepada Tuhan, lalu dia bangun kembali kerajaannya, dia bangun gereja yang megah mewah, ya, kemudian di lantai 2 dan di lantai 3 tempat keluarga itu semua bergaya hidup mewah, saudara. Ngeri, saudara. Saudara ngerti nggak sih arti menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, saudara? Saudara ngerti nggak sih artinya menyerahkan segala, menjual segala hartamu dan berikan kepada Tuhan? Bukan berarti suruh bangun gedung gereja lalu Anda tinggal di dalamnya loh, saudara. Tapi Anda disuruh apa? Sudah melepaskan, benar-benar melepaskan. Jualah segala hartamu, bagikan kepada orang miskin. Maka kamu akan sempurna. Oh, kita jadi gembel? Enggak. Kita tetap hidup di dunia ini, bukan jadi gembel. Tuhan akan cukupkan seluruh kebutuhan hidup kita. Bekerja. Tetap bekerja, saya bekerja ya, saya sampai hari ini tetap bekerja. Tapi damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala akal manusia itu, saudara. Bukan damai sejahtera yang dengan kedikjayaannya apapun, saudara, untuk Anda mendapatkan seluruh dunia. Ya, seperti Islam kan begitu kan, kedikjayaan, ya, semua, ya kan, kejayaan Islam, kejayaan, kaya raya, anaknya banyak, istrinya banyak, anaknya banyak, ya, berkuasa. Itu kan definisi keberhasilan dalam Islam kan itu, saudara. Coba Anda cari Muhammad, segala macam definisi sejahteranya itu, saudara. Ya kan? Beda dengan Buddha. Namanya damai sejahteranya versinya Buddha, Anda pergi, saudara. Ke tempat yang nyepi, Anda tinggalkan semua kedudukan, semua jabatan, Anda pergi menyendiri. Intinya adalah kehampaan. Karena semua materi, semua pencapaian itu adalah kesia-siaan. Ya kan? Ini kehampaan. Nah, tetapi Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Bukan punya Islam, bukan punya Buddha. Tuhan Yesus menawarkan sejahtera yang lain, saudara. Yaitu bagaimana buah dari cinta itu akan menghasilkan sejahtera. Kamu tetap hidup di dalam dunia. Karena sejahtera itu harus kamu bagikan. Ya, karena ketika orang-orang yang hidup di dalam damai sejahtera, ya, dia berbahagialah orang yang membawa damai, ya, dia membawa damai bagi dunia, membawa shalom, saudara. Karena dia disebut anak-anak Allah.
Dan anak-anak Allah dia membawa damai. Ya, jangan kau berpikir kalau damai itu berarti dia nggak bisa ngomelin orang, saudara. Oh bisa. Kalau yang nggak bisa ngomelin orang itu pendeta yang klemer-klemer, saudara ya. Yang halus, nanti dia tersinggungan biasanya. Karena dia juga nggak pernah ngomelin orang. Begitu ada orang ngomong keras itu sama dia langsung tersinggung, saudara. Ya, memang dasar orang pendeta-pendeta yang orang Solo itu kan, orang-orang Solo klemer-klemer. Ngomong sedikit, ya kan, hati-hati sekali. Begitu ada orang kayak saya langsung tersinggung, saudara. Bukan damai sejahtera itu. Bukan damai sejahtera itu namanya. Itu namanya budaya. Ya, karakter. Nah, damai sejahtera itu ya, karena orang ini melimpah dengan cinta, saudara. Hidupnya melimpah dengan cinta. Kalau dia diberkati, maka berkatnya itu dipakai dia untuk memberkati orang lain. Berapapun ya, kalau dia hidupnya diberi kesehatan, maka kesehatan itu dipakai dia untuk bisa berbagi kepada orang lain. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu kan terjadi, saudara. Dan orang-orang yang punya damai sejahtera yang melampaui segala akal ini, satu tadi ya, karena cinta ya. Karena dia punya cinta yang melimpah, punya agape yang melimpah. Harus punya, saudara ya. Syaratnya damai sejahteranya Yesus itu, bahwa kamu harus mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus bukan cengang-cengking di gereja, Anda haleluya, haleluya, haleluya. Bukan, saudara ya. Yang namanya mengasihi Tuhan Yesus itu ketika Anda apa, saudara? Memperlakukan orang yang paling hina dalam hidupmu itu dengan layak. Itu namanya mengasihi Tuhan Yesus. Apapun yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina bagimu, kamu sedang melakukannya kepada Yesus. Maka yang kedua, akibat dari itu adalah kamu akan memiliki damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu timbul dari cinta yang luar biasa dalam hidupmu, saudara. Damai sejahtera itu adalah sebuah akibat dari cinta yang melimpah. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mencintai aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Yaitu untuk mengasihi sesamamu dan musuh-musuhmu. Itulah damai sejahtera yang sejati. Karena kata damai sejahtera itu, kata shalom itu juga berarti tentang rekonsiliasi, saudara. Ada pengampunan. Karena di dalam damai sejahtera itu ada pengampunan. Anda tidak akan bisa berdamai, tidak akan memiliki damai sejahtera kalau tidak ada pengampunan di situ. Ya, kalau masih tersinggungan, ngamukan, ngentutan lagi ya. Aduh, repot, saudara. Ya kan? Repot, saudara ya. Yang ketiga, saudara, kalau Anda punya damai sejahtera, maka segala badai topan masalah apapun datang menerpa, Anda bisa tenang. Bisa tenang. Satu, ya saudara ya, damai sejahtera itu bukan damai sejahtera miliknya Islam atau miliknya Buddha. Kedua, damai sejahtera itu dihasilkan dari cinta yang melimpah. Agape, give. Ya, bukan dari bertapa, bukan dari meditasi, bukan, salah. Meditasi menghasilkan damai sejahtera yang apa, saudara? Yang fana. Kedikjayaan juga sama, menghasilkan damai sejahtera yang fana. Tetapi damai sejahtera dari cinta itu abadi, saudara. Anda hidup di dalam agape, damai sejahtera itu datang luap dalam hidupmu. Kalau orang punya damai sejahtera, saudara, ya, akibatnya orang yang memiliki damai sejahtera itu, maka di dalam topan badai menerpa, dia bisa tinggal tenang, saudara. Judar, fitnah datang, dia bisa tenang. Ya, ketika ada badai menerpa, dia tenang. Ketika ada hal-hal yang buruk menerpa, damai. Damai sejahtera. Dan kalau Anda damai sejahtera, maka terjadi yang keempat, saudara. Anda kan selalu punya solusi. Anda kan selalu punya jawaban untuk setiap masalahmu. Karena damai sejahtera itu luar biasa mengalir. Karena damai sejahtera itu sendiri adalah solusi bagi hidup kita. Ya, damai sejahtera itu adalah sebuah solusi. Damai sejahtera tidak akan Anda dapat dari ritual agama, saudara. Ya kan? Banyak orang yang ritual agamanya kenceng-kenceng nggak punya damai sejahtera, nggak ada, malah suka bunuhin orang. Nah, itu perang salib sama kan? Oh, rajin ibadah tapi tukang bunuhin orang kan? Pasukan salib itu kan? Orang-orang Islam itu yang suka jihad-jihad, hafal 30 juz, katanya rahmatan alamin,
Ya Muhammad itu contohnya sendiri kan, rahmatan lil alamin, bunuhin orang. Damai sejahtera itu nggak akan bisa didapat dari ibadah, saudara. Ya, ritual dan simbol-simbol itu tidak menghasilkan damai sejahtera. Cinta yang melimpah, agape yang melimpah, itulah yang menghasilkan damai sejahtera. Jangan salah loh, saudara. Damai dulu apa cinta dulu? Punya damai baru punya cinta? Enggak, Anda punya cinta dulu. Dari punya cinta, ya, kasih sukacita, damai sejahtera, ya kan? Anda harus punya kasih yang melimpah dulu, baru Anda bisa punya damai di dalam hidupmu, saudara. Karena ketika cinta itu melimpah dalam hidupmu, maka Anda bisa melakukan rekonsiliasi dengan siapa saja. Ada damai, ada shalom Tuhan. Kalau shalom Tuhan itu terjadi dalam hidupmu, saudara, maka dalam badai kehidupan Anda bisa tenang. Kalau dalam badai kehidupan itu tenang, dalam sakit penyakit, dalam masalah apapun, pokoknya Anda tenang. Ada damai sejahtera, ya. Maka dari situ akan ada apa, saudara? Ada solusi. Karena damai sejahtera itu sendiri adalah solusi. Ya, ini kita damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal manusia. Dengan apa, saudara? Dengan mencintai. Tuhan Yesus memberkati.